Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Jangan lupa untuk bantu tekan tombol like dan berkomentar Tuan dan Nona. Terima kasih. Lanjut. Bab 491 sampai 495. Lu Mingjia berkata dengan marah, "Ye Junlin, jangan terlalu menggangguku. Pergi, tampar dia." Ye Junlin tiba-tiba meninggikan suaranya. Penjaga keamanan Lao Zhang mendekati Lu Mingjia dengan cara yang aneh. Lu Mingjia sangat marah. Mau ditampar satpam? Kok bisa main-main? Xiao Yilun dan Wang Suo meraih Lu Mingjia, mengedipkannya, dan memberi isyarat agar dia tidak bergerak. Pukul, mendengar perintah Ye Junlin, penjaga keamanan Lao Zhang menamparkan wajah Lu Mingjia dengan keras. Segera, Lu Mingjia pusing. Ada bintang di depan matanya, separuh wajahnya mati rasa, dan dia kehilangan kesadaran. Tak lama kemudian, muncul semburan rasa sakit seperti tertusuk jarum. Semua orang tercengang. Bintang besar Lu Mingjia ditampar oleh seorang penjaga keamanan. Lu Mingjia menatap penjaga keamanan Lao Zhang dan Ye Junlin dengan mata kanibal. "Malu, sayang sekali," Ye Junlin berkata dengan dingin, "apakah kamu yakin? Aku akan melakukannya. Aku melemparkan uang padanya, dan dia menamparku, itu adil." Lu Mingjia mengertakkan gigi, dan setiap kata keluar dari sela-sela giginya, dari. "Oke, ada apa denganmu? Bukankah kamu mengundurkan diri? Apa yang kamu lakukan di sini lagi?" tanya Ye Junlin. Xiao Yilun segera berkata, "Tuan Ye, ada sesuatu yang ingin kami bicarakan dengan Tuan Li, mohon dipermudah." "Ada apa?" tanya Ye Junlin. "Kami akan memberitahumu ini saat kami bertemu Tuan Li. Ini bagus untuk grup Dongtian." Xiao Yilun tersenyum. Ye Junlin tersenyum dan berkata, "Kamu juga tahu bahwa Tuan Li sangat sibuk. Tidak semua kucing dan anjing bisa melihatnya." "Kembalilah, Ye Junlin. Apa maksudmu? Aku hanya ingin mengusir kita setelah itu berkelahi. Apa yang kamu?" Lu Mingjia tidak tahan lagi. "Ya, Tuan Ye, Anda harus masuk akal. Kami tidak peduli dengan penjaga keamanan ini. Itu karena wajah Anda. Kamu harus memberi kami wajah, kan, Xiao?" Yilun bertanya. Mereka baru saja meminta maaf, bukan karena mereka benar-benar menyadari kesalahan mereka, tapi karena wajah Ye Junlin. "Kamu ini apa? Saya perlu menyelamatkan muka," kata Ye Junlin dengan marah. Lu Mingjia sudah tidak sabar. "Ye Junlin, izinkan saya memberitahu Anda. Jika bukan karena wajah Presiden Li, kamu pikir kamu siapa?" Retak, Ye Junlin menamparkan wajah Lu Mingjia dengan keras, dan dua giginya tanggal. Sidik jari merah cerah muncul di wajahnya. Lu Mingjia tertegun. Tamparan ini hampir membunuhnya. "Ye Junlin, kamu berani memukulku. Lu Mingjia benar-benar tega membunuh. Apa salahnya memukulmu? Bukankah kamu seharusnya dipukuli, Ye?" Junlin bertanya. "Coba sentuh aku lagi," Lu Mingjia meraung. Ye Junlin sangat gembira. "Saudaraku, masih ada orang yang meminta perlawanan." Hahaha, semua penjaga keamanan tertawa. Begitu kata-kata itu keluar, Ye Junlin menamparkan wajah Lu Mingjia lagi. Bagian kiri wajahnya dengan cepat membengkak, dan bekas 5 jari terlihat sangat jelas. Sekarang Lu Mingjia benar-benar tercengang. Yang lain juga tercengang. "Kamu sendiri yang memintaku untuk memukulmu. Saya telah memenuhi permintaan Anda," kata Ye Junlin sambil tersenyum. Dia memukul seseorang, seseorang memukuli bintang besar Lu Mingjia. Datang dan lihat. Semuanya, datang dan lihat, bintang besar Lu Mingjia dipukuli. Adakah yang mendukung keadilan? Bintang besar Lu Mingjia dipukuli. Tiba-tiba Sang Shouting dan Bai Kuei berteriak. Ketika orang yang lewat mendengar bahwa itu adalah bintang besar Lu Mingjia, mereka semua mengelilinginya. Semua orang menatap Ye Junlin. "Mengalahkan seseorang? Dia masih idolaku. Panggil polisi dan tangkap dia." Dalam sekejap, ratusan orang berkumpul. Melihat penampilan Lu Mingjia yang menyedihkan, dia langsung merasa dirugikan.
Semua orang mulai meminta pertanggungjawaban Ye Junlin. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Saat ini, Li Ziran dan yang lainnya keluar. Xiao Yilun dan yang lainnya segera maju ke depan dan berkata, Tuan Li, kami hanya ingin berbicara dengan Anda, tetapi suami Anda menghentikannya tanpa alasan dan bahkan memukuli Lu Mingjia. Penjaga keamanan juga menamparkan Lu Mingjia. Penjahat itu mengeluh pertama. Li Ziran tersenyum, lalu, Anda juga sudah melihatnya. Tuan Li, jika masalah ini terungkap sekarang, suami Anda akan sangat kesulitan ini mengalahkan A Bintang Ah. Mungkin suamimu akan masuk penjara. Kata Xiao Yilun, jadi, apa yang harus kita lakukan? Li Ziran bertanya, Tuan Li, sejujurnya, kami membiarkan Sansing Group menipu kami, dan meminta kami menandatangani kontrak seperti kontrak penjualan. Kami semua ingin menyingkirkannya, tetapi kami membutuhkan ganti rugi yang tinggi. Xiao Yilun ragu-ragu untuk berbicara. Li Ziran tersenyum, jadi, Anda ingin saya membayar ganti rugi dan menebus Anda? Xiao Yilun, Wang Suo dan sekelompok orang segera mengangguk. Ya, Tuan Li, mari kita hitung. Semua ganti rugi yang dilikuidasi ditambahkan benar 2 miliar sebenarnya tidak mahal. Coba pikirkan, dengan tim kami yang luar biasa dan aktor-aktor hebat seperti Lu Mingjia, bukankah akan sangat cepat untuk mendapatkan 2 miliar? Ya, itu benar, saya yakin itu akan terjadi didapat dalam 1 tahun. 2 miliar bukanlah mimpi, dengan landasan 2 film sebelumnya, mereka sangat percaya diri. Lu Mingjia menutupi wajahnya dan mendatangi Li Ziran, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Li, setelah kita pergi, sektor hiburan perusahaan runtuh. Bukan, tanpa latar belakang kita, akan sulit membangun tim baru dalam waktu singkat waktu. Sekarang saya akan memberi Anda kesempatan, selama Anda membantu kami membayar ganti rugi. Kami akan kembali. Pertama, pemukulan suamimu terhadapku dibatalkan. Kedua, kami akan membawa manfaat yang tak terbayangkan bagi perusahaan. Sikap Lu Mingjia tinggi, jelas mereka datang untuk meminta Li Ziran menerimanya. Sekarang tampaknya Li Ziran memintanya. Sang Shaoting dan Bai Kuei menggema. Itu selalu merupakan situasi win-win. Kesempatan diberikan bagimu, itu tergantung padamu mengerti. Fu Guarui dan yang lainnya merasa mual ketika mendengarnya. Jelas sekali kamu kembali dengan otakmu sendiri. Ternyata, itu adalah kesempatan bagi Tuan Li. Betapa tidak tahu malu. Semua orang memandang Li Ziran, menantikannya jawaban. Setelah Lu Mingjia dan yang lainnya, tampaknya Li Ziran pasti akan setuju. Belum lagi apakah grup Dongtian akan meninggalkan mereka atau tidak. Bahkan untuk Ye Junlin, dia harus setuju. Oh, saya menolak. Anda bukan lagi karyawan perusahaan saya dan tidak ada hubungannya dengan saya. Terlebih lagi, grup Dongtian tidak pernah menggunakan kembali aturan pengkhianat, melihat pengunjung keluar. Li Ziran berbalik dan pergi, bersih dan rapi. Ye Junlin mengangguk puas. Selama periode waktu ini, Li Ziran telah banyak berubah. Gayanya dalam melakukan sesuatu dan kepribadiannya cukup kuat. Apa, menolak kita? Lu Mingjia dan yang lainnya tercengang. Mata Xiao Yilun dan yang lainnya penuh dengan ketidakpercayaan. Li Ziran, apakah kamu tidak peduli dengan hidup atau mati suamimu? Lu Mingjia berteriak, dia menoleh dan berkata dengan suara dingin, jengkel, kalau begitu, lihat saja bagaimana aku membunuh suamimu, Xiao. Yilun dan Wang Suo membujuknya, Xiao Lu, jangan lakukan itu dulu, jangan lupa tujuan kami. Benar, kita harus memperhatikan sikap kita di sini untuk memohon pada Tuan Li. Jangan mengancamnya. Kata yang lain, Lu Mingjia melirik Ye Junlin yang tidak jauh dan berkata, kalau begitu coba lagi, jika dia menolak lagi, aku berjanji akan mengirim Ye Junlin ke penjara. Ye Junlin dengan tenang mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor, Lu Mingjia harus dihancurkan. Hahaha, setelah mendengar ini, Lu Mingjia dan yang lainnya tertawa dan menatap Ye Junlin. Mereka semua idiot. Satu panggilan telepon menghancurkan bintang besar. Siapa yang kamu gertak? Lu Mingjia bahkan menatap Ye Junlin sambil mencibir dan berkata,
Aku ingin melihat bagaimana kamu menghancurkanku. Segera, media besar mengungkap berita besar satu demi satu, kehidupan pribadi aktor populer Lu Mingjia terungkap, dan dia tinggal bersama dua hotel wanita. Yu Hui lah yang mengatur agar dia difoto secara diam-diam. Video dan foto dialirkan bersama. Seluruh jaringan terkejut. Lu Mingjia menjadi populer dengan cepat, dan sejarah hitam juga terungkap dengan cepat. Pada saat yang sama, berita besar lainnya muncul. Lu Mingjia meninggalkan pacarnya yang telah jatuh cinta selama 7 tahun, dan dipukuli oleh kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dia bisa menandatangani kontrak dan tidak membeberkan riwayat cintanya. Kemudian lebih banyak sejarah kelam yang terkuak. Berita bahwa Lu Mingjia pergi ke klub malam dan bermain-main dengan banyak wanita terungkap satu persatu. Selain itu, Lu Mingjia sedang mencari pekerjaan di bidang penjualan sebelumnya, dan dipekerjakan oleh grup Dongtian, dan kontrak sebesar 500.000 yuan juga dikeluarkan satu persatu. Sisi sebenarnya Lu Mingjia terungkap. Ternyata Lu Mingjia mengkhianati grup Dongtian. Dia adalah orang yang akan kehilangan makanannya, jadi yang terbaik adalah mengubahnya menjadi bintang besar. Aku baru saja berkata, mengapa anak ini berusaha keras untuk mencoreng grup Dongtian, jadi itulah alasannya. Setelah melihat wajah asli Lu Mingjia dengan jelas, internet penuh dengan kutukan. Lu Mingjia, seorang bintang besar, jatuh dari puncak ke bawah dalam sekejap. Ini sudah berakhir, boom. Ketika Lu Mingjia melihat ini, dia tercengang. Bagaimana mungkin? Lu Mingjia meraung ke langit. Pada saat yang sama, ponselnya berdering dan bank menelepon, membekukan semua rekeningnya. Inilah yang dilakukan Afterglow. Lu Mingjia sudah selesai sepenuhnya. Dia hanya bisa menjadi budak grup Sansing selama sisa hidupnya. Ye Junlin mendatanginya dan berkata sambil tersenyum, mendukungmu itu mudah, tapi menghancurkanmu juga sama mudahnya. Celepuk, Lu Mingjia duduk di tanah. Dia memandang Ye Junlin dengan tidak percaya. Hanya satu panggilan telepon akan merusak segalanya untuk diri Anda sendiri. Xiao Yilun dan yang lainnya merasakan teror Ye Junlin untuk pertama kalinya. Itu terlalu menakutkan, bukan, Tuan Ye, kami salah. Xiao Yilun, Wang Suo dan yang lainnya berlutut sambil terjatuh. Selama Tuan Li Zongye dapat menebus kami berjanji akan bekerja keras untuk grup Dongtian. Beberapa orang bersujud. Ye Junlin mencibir dan berkata, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan istriku? Dia tidak pernah mengikuti aturan pengkhianat. Boom, bagi mereka, berita ini seperti sambaran petir. Seumur hidup hancur, menyelesaikan masa lalu Mingjia secara tidak langsung membantu grup Dongtian pulih dari krisis. Ye Junlin kembali ke grup Yunting. Saudaraku Ye, kemana saja kamu akhir-akhir ini? Semuanya hilang. Wu Shen dan penjaga keamanan lainnya tertawa. Kebetulan Fang Ziqing melihat Ye Junlin. Mengapa kamu pergi? Kamu tidak meminta izin. Ekspresi Fang Ziqing tidak terlalu bagus. Pasti telah terjadi sesuatu. Ye Junlin bertanya langsung. Apakah ada yang salah dengan perusahaan? Fang Ziqing ragu-ragu dan mengangguk. Ya, ada apa? Ye Junlin bertanya. Fang Ziqing menggosok pelipisnya dan berkata, bukankah bos besar meminta kami melakukan proyek amal 1 miliar yuan? Kami membangun sekolah dasar harapan, panti jompo, dan panti asuhan, dan mendanai banyak siswa miskin. Kehormatan itu diambil. Ye Junlin terkejut. Ada hal seperti itu? Uang amal bisa bikin keributan. Ye Junlin mengerutkan kening. Siapa itu, orang yang begitu berani? Sansing Group, bukankah mereka mengadakan pesta amal 2 hari lalu dan ingin menginvestasikan 1 miliar yuan? Akibatnya, orang-orang yang tidak tahu malu ini tidak memberi keluar 1 sen. Mereka mengubah semua proyek amal yang kami danai menjadi proyek mereka, dan sertifikat amal serta berbagai prosedur telah diganti oleh Sansing Group. Fang Ziqing tidak mengatakan apa-apa. Ye Junlin juga sangat marah. Sepertinya kita menyumbangkan uang untuk amal, dan mereka merampas reputasinya. Sekarang semua orang mengira ini adalah badan amal yang dijalankan oleh Sansing Group, dan itu tidak ada hubungannya dengan kita, kan? Itu benar. Tanggapan dari Sansing Group sangat baik sekarang.
Para siswa dan senior yang disponsori oleh kami telah memberi mereka panji-panji, dan ada spanduk ucapan terima kasih kepada Sansing Group di dinding Sekolah Dasar Harapan, Panti Asuhan dan Panti Jompo. Tidak ada seorang pun di semua kami tahu bahwa uang itu sebenarnya dibayar oleh kami. Yang paling penting adalah kami bertanya kepada Federasi Amal, mengapa ini terjadi? Federasi Amal sama sekali tidak mengakui sumbangan amal kami. Mereka mengatakan bahwa proyek-proyek itu adalah semuanya dibuat oleh grup Sansing. Fang Ziking tersentak marah. Bang, Ye Junlin membanting dinding dengan keras. Fang Ziking ketakutan. Benar-benar menjijikkan, bahkan proyek amal pun harus dihentikan, sungguh tak tahu malu. Ye Junlin berkata dengan marah, karena Sansing Group telah melakukan hal ini, maka hal ini harus dilakukan, itu harus diselesaikan dengan Federasi Amal. Grup Sansing memiliki banyak tempat yang tidak tahu malu. Saya juga tahu bahwa bos grup Sansing telah menyakiti beberapa gadis berusia 14 tahun, saya benar-benar ingin mengusir bajingan ini, kata Fang Ziking dengan marah. Cahaya dingin melintas di mata Ye Junlin, masalah ini membuatku tersinggung, jadi ini salahmu. Fang Ziking melihat postur Ye Junlin. Kukira dia bosnya. Saya akan pergi ke Federasi Amal secara langsung untuk melihat apa yang terjadi. Fang Ziking menjadi semakin kesal saat dia memikirkannya. Oke, aku ikut denganmu, kata Ye Junlin. Tidak lama kemudian, keduanya datang ke gedung Federasi Amal Suzhou Hangzhou. Halo? Apakah Anda punya janji? Saya punya janji. Fang Ziking dari Yunting Group. Setelah itu, Federasi Amal mengatur agar He Jian, Direktur Dewan, untuk menerima Fang Ziking. Pihak lain mengetahui identitas Fang Ziking, jadi mereka mengirim resepsionis dengan posisi tinggi. Halo? Ada apa dengan Tuan Fang? He Jian berkata sambil tersenyum. Fang Ziking berkata langsung, Tuan He datang ke sini hari ini hanya untuk satu hal, untuk mengetahui proyek amal yang disumbangkan oleh grup Yunting saya. Oh, grup Yunting baru-baru ini menyumbangkan proyek amal. He Jian bertanya dengan heran. Ye Junlin mencibir. Orang-orang ini bahkan tidak mengakuinya. Fang Ziking menahan amarahnya, dan berkata dengan suara dingin, 8 hari yang lalu, grup Yunting menyumbangkan total 1 miliar yuan untuk amal, itu dilakukan melalui Federasi Amal, sebagai direktur. Tahukah Anda? He Jian tersenyum, maaf, Tuan Fang, saya sedang keluar kota beberapa waktu yang lalu, jadi saya benar-benar tidak mengetahuinya. Tunggu sebentar, saya akan bertanya. Setelah He Jian menelepon untuk bertanya, dia berkata sambil tersenyum, Tuan Fang melakukan kesalahan. Baru-baru ini, Federasi Amal Suzhou Hangzhou hanya menerima 1 miliar sumbangan dari grup Sansing, dan tidak ada catatan sumbangan dari perusahaanmu. Anda taruh? Apa yang Anda bicarakan? Jelas 1 miliar disumbangkan oleh grup Yunting kami. Tetapi Federasi Amal Anda telah mengubahnya menjadi disumbangkan oleh grup Sansing. Apa niat Anda? Fang Ziking hampir melontarkan kata-kata kotor. Tenanglah Tuan Fang. Memang benar kami belum menemukan catatan donasi perusahaan Anda. He Jianru tersenyum. Lihat sendiri apa ini, Pop. Fang Ziking melemparkan catatan donasi dan proyek amal yang dia buat di depan He Jian. He Jian membalik-baliknya, dan berkata dengan terkejut, tidak. Mengapa catatan donasi ini sama persis dengan yang dimiliki grup Sansing, dan proyek kesejahteraan masyarakat juga sama? Apakah Tuan Fang diganti dengan nama perusahaannya? Fang Ziking benar-benar akan muntah darah karena marah. Kenapa kamu begitu tidak tahu malu? Di sisi lain, Yuntinglah yang memotong janggutnya. Selanjutnya, grup Sansing mengadakan pesta amal baru-baru ini, dan pada pertemuan tersebut jelas-jelas menyumbangkan 1 miliar yuan, inilah yang mereka sumbangkan. Apa gunanya hubungannya dengan grup Yunting, Nona Fang? Jika Anda melakukan ini, saya curiga tujuan Anda tidak murni. He Jian bersikeras bahwa itu disumbangkan oleh grup Sansing. Hehe, bagaimana dengan ini? Kita punya semua catatan transfer bank. Mari kita periksa untuk mengetahui siapa yang menyumbangkannya. Ayo pergi. Direktur He, ayo kita ke bank untuk memeriksanya. Lalu kita akan mencari tahu setelah konfrontasi keuangan dengan Badan Amal Federasi.
Fang Ziking mencibir, begitu dia mendengar bahwa dia pergi ke bank untuk memeriksa. Wajah He Jian berubah. Presiden Fang, apa niat awal Anda menyumbang? He Jian bertanya. Fang Ziking menjawab, tentu saja untuk membantu mereka yang membutuhkan, kurang dari BR lebih besar dari. Iya, tujuan Federasi Amal kita adalah untuk membantu orang. Sekarang tujuannya telah tercapai. Apakah penting siapa yang membantu? He Jian bertanya sambil merentangkan tangannya. Bukankah semua orang sekarang menganjurkan orang-orang baik dan perbuatan baik tanpa meninggalkan nama mereka? Mengapa? Apakah Anda berdonasi demi reputasi? Apakah untuk mendapatkan sertifikat dan sertifikat? Tuan Fang, saya sangat ragu Anda melakukan amal. Niat, He Jian bertanya balik, memberi Fang Ziking topi besar. Itu semua untuk amal, selama tujuannya tercapai. Apakah yang lain penting? Sekalipun itu disumbangkan oleh Yunting Group, apakah kamu harus memperjuangkan nama ini? Kalau kamu mau ya, aku akan mengirimkanmu banyak sertifikat. Kamu, Fang Ziking hampir mati karena marah. Tujuan sedekah memang telah tercapai. Yunting Group juga tidak peduli dengan reputasi. Dia tidak akan menerima reputasinya dirampas oleh grup Sansing. Papa, Ye Junlin tidak bisa menahan tepuk tangan. Gigi pintar, pandai dalam penculikan moral, Ye Junlin tertawa. He Jian mencibir, mengapa pria ini diculik oleh moralitas? Amal itu seperti ini, jika semua orang melakukan amal demi reputasi, lebih baik tidak melakukannya. Sejujurnya, tidak masalah siapa yang menyumbang. Lalu bisakah Anda memperlakukan proyek amal orang lain sebagai Sansing Group? Siapa yang memberi Anda hak ini? Ye Junlin tiba-tiba meninggikan suaranya. Aku, He Jiangang hendak berbicara, tetapi disela oleh Ye Junlin. Karena reputasi tidak penting, mengapa grup Sansing membutuhkannya? Mengapa Anda ingin mempublikasikannya dan mengadakan pesta amal? Berbeda, grup Sansing membutuhkan kehormatan seperti ini. He Jian tersenyum, bersambung.